Semoga apa yang ilmu yang telah kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari kita. Silakan ketua kelasnya Farenza ya. Silakan disiapkan Farenza. Farenza sudah memimpin doa. Naruli mau absensi terlebih dahulu ya. Ade Krisna ada enggak? Ini terkait dengan pembelajarannya Pak Naruli. Kemarin sempat saya singgung terkait dengan pembelajaran hari ini. Coba perhatikan Pak Naruli hari ini membawa sebuah sampel darah anak-anak ya. Nah, lihat perbedaannya di sini. 4 tabung reaksi ini warnanya sama. Ini adalah sampel darah. Dalam alat sentrifuge ini membagi 2 komponen yang berbeda. Nah, tahukah? Ada yang tahukah ini? Yang di bawah itu apa? Yang di atas apa kira-kira? Farenza? Ya. Ya, yang di bawah sel darah merah, yang di atas sel darah putih. Bagaimana dengan Radit? Oh, sama. Baik. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan komponen darah, kita perhatikan anak-anak ya. Sebelumnya akan saya tayangkan video terkait dengan persepsi pada pagi hari ini. Ya, perlu saya ketahui bahwasanya yang disebutkan oleh temanmu tadi itu kalau yang di bawah sel darah merah, yang di atas sel darah putih, coba kita simak ya. Nah, sebelumnya Pak Naruli ingin menyampaikan terkait dengan ini. Nah, kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar untuk kegiatan pagi hari ini adalah menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Next. Nah, ini adalah apa? Dibacakan Hasna coba. Di situ disebutkan ada berapa macam sel? Ada berapa sel? Sel darah merah disebutkan Hasna tadi, sel darah putih, dan ada keping darah. Satunya apa berarti itu? Plasma darah. Ada yang tahu plasma itu apa artinya? Cairan darah. Jadi yang disebut tadi bahwasanya ini yang berwarna bening ini, kuning ini adalah sel darah putih ini sebenarnya adalah cairan darah atau plasma darah. Baik. Coba terkait dengan ini pemahaman kalian tentang sel darah merah, perhatikan video yang saya tayangkan di depan. Aku akan membawa kamu menjelajahi sungai kehidupan tempat tinggalku. Apa sih sungai kehidupan itu? Kalau penasaran, ayo ikut denganku. Sekarang kita sedang berada di manusia. Di dalam tubuh manusia terdapat sungai kehidupan. Nah, itu sel darah apa itu? Darah. Aku tinggal di sana bersama teman-temanku. Aku tersusun oleh eritrosit ya. Benar. Sel darah merah kita lihat di sini ada. Nah, ini yang disebut oleh Raditya sama siapa? Farenza. Apa tadi sel darah? Sel darah putih. Nah, ada perbedaan komponen sel darah putih. 3 ada leukosit. Apa? Keping darah. Farenza untuk membagikan ini LKPD untuk aktivitas pembelajaran hari ini. Apa sudah duduk di tempatnya yang sudah sesuai? Kelompok 1 sebelah kanannya Pak Naruli, ya. Oke, kelompok 2. Siapa aja ini? Ada Farenza, Nabil, dan Gio, sudah ya. Kelompok 1 tadi Raditya, Reno, Firdaus, dan Luis. Kemudian kelompok 3 Aulia, mana Aulia? Ya, Aulia, Hasna, ya, dan Ardelia. Kelompok 4 Ade Krisna, mana? Baik, Andrean dan Aisel. Baik, sudah ya, sudah di kelompoknya masing-masing. A, itu ada orientasi anak-anak ya. Nah, orientasi ini apa? Yaitu terkait dengan komponen darah yang sudah kita tayangkan barusan. Jadi tidak perlu. Nah, sekarang kalian langsung menuju ke bagian B, yaitu pengorganisasian belajar. Nah, silakan dikerjakan ya. Di situ ada gambar, apakah yang ditandai X, Y, dan Z. Bisa untuk yang ini kita mengerjakan individu terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjutkan untuk menyusun ini, mengisi melengkapi ya. Nah, coba sekarang ke bagian penyelidikan anak-anak. Dilihat di baliknya.
di bagian C. Nah, di bagian C. Nah, di situ apa? Di situ ada aktivitas siswa, yaitu seluruh siswa mengamati tayangan video terkait dengan leukemia. Coba perhatikan di tayangan video yang akan Pak Naruli sajikan. Di Nada itu kan terkait dengan anaknya ya, yang kemarin diinformasikan sudah 1,5 bulan menjalani perawatan di negara lain. Ini Coba perhatikan dulu, jangan berdiskusi. yang ternyata bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak. Ya, meski kemungkinan sembuh ya pada Kelihatan, jelas. serangkaian pengobatan intensif Ya. harus dilalui. Silakan fokus ke layar proyektor. Syakira, putri sematawayang penyakit di Nada, dirawat di salah satu rumah sakit di Singapura. Syakira didiagnosis sakit kanker darah atau leukemia. Grafik 1.1, prevalensi penyakit kanker berdasarkan diagnosis dokter atau gejala menurut provinsi tahun 2013. Ini saya ambil di tahun 2013. Nah, yang paling tinggi penderita penyakit kanker ini ditempati di kota mana di Indonesia? Oh, maaf, provinsi mana? Ya, DI, Yogyakarta. Yang paling sedikit di Gorontalo. Berapa Gorontalo? 0,2, sedangkan di Jogja tadi 4,1. Nah, setelah kalian pahami terkait dengan ini ya, grafik tersebut, coba kalian baca terlebih dahulu, yaitu tentang ini analisis apa itu leukemia. Nah, kemudian di bawahnya di sini ada pertanyaan. Nah, silakan. Sudah dibaca untuk analisis leukemianya? Kelompok 2 sudah dibaca? Sudah ya, baik. Silakan dikerjakan ya. Kelompok 3 sudah dibaca? Sudah dijawab? Apa jawaban sementara kamu apa tuh? Oh iya. Ya, baik, bagus. Sudah ya, Nana ya? Ya, silakan perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian tersebut. Siapa mendapatkan nilai nanti? Ya, siapa namanya? Reno. Ya, maju Reno, silakan Reno. Semua kelompok anggota menghadap ke papan tulis supaya jelas apa yang disampaikan oleh Reno. Apabila ada jawaban yang kurang, ya, silakan ditambahkan dari kelompok yang lain. Nah, sedangkan kelompok yang lain tersebut yaitu mengisi di bagian D ya. Di presentasi itu kan ada kolom kosong. Nah, misal jawabannya Reno, perwakilan dari kelompok 1 itu ada tambahan jawaban dari kelompok yang lain, bisa dituliskan ada di bagian kolom presentasi. Baik. Ya, semuanya memperhatikan. Silakan Reno dibaca dulu soalnya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. dari kelompok 1 ingin mempresentasikan bagian C jawaban. Selidikilah apa penyebab terjadinya leukemia. Ya, apa penyebab terjadinya leukemia? Jawabannya Reno? Leukemia disebabkan oleh keturunan, kemoterapi, terpapar radiasi, dan merokok. Nah, adakah dari kelompok yang lain? Jawabannya sama semuanya. Apa yang terganggu pada kasus leukemia? Leukemia disebabkan adanya abnormal pada sel dengan jenis limfosit. Ya, jenis limfosit sama atau berbeda? Ya, kelompok 2 dan kelompok 4 jawabannya bagaimana? Sama? Oh, sama. Baik, bagus. Selanjutnya Reno nomor 3. Serta bagaimana cara menjaga diri dari leukemia. Cara mengobati leukemia adalah dengan kemoterapi, radioterapi, terapi terfokus, terapi biologi. Nah, saya bacakan kembali. Reno jawabannya tadi, cara mengobati leukemia adalah dengan cara kemoterapi, radioterapi, terapi terfokus, dan terapi biologi.
Ada enggak jawaban yang lain, mau mendapatkan informasi yang lain jawabannya? Farensa mau angkat tangan? Ya, apa? Mau menambahkan apa, Nak? Makan makanan yang bergizi. Plus untuk teman kalian ya, yaitu Reno. Ya, terima kasih Reno. Nah, berikutnya anak-anak. Oh ya, makasih. Bagian E, di situ ada kolom evaluasi. Nah, silakan kembali ke posisi semula ya, tidak berkelompok. Ya, karena ini sifatnya adalah secara individu mengerjakannya, yaitu ada 4 soal. Silakan dikerjakan, tidak boleh saling contekan. Ya, silakan dikerjakan, saya kasih waktu kurang lebih 5 menit. F, tapi yang di bagian atasnya. Nah, apa ini? Tuliskan kesan pada pembelajaran hari ini. Apakah ada kesulitan di dalam pembelajaran hari ini? Jika ada, tuliskan kesulitan kalian. Silakan, 1 menit untuk menuliskan. Kalau ada kesulitan, silakan dituliskan di kolom yang sudah disediakan. Yuk. Ya, kesulitannya kalau ada silakan dituliskan. Baik, saya lihat semuanya sudah selesai. Nah, yang terakhir adalah di bagian F anak-anak, yaitu melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Saya jelaskan terlebih dahulu, di situ ada 3 pemahaman. Yang pertama, 1, saya sudah memahami komponen dalam darah. Apabila sudah paham, silakan dicentang di bagian ya, saya sudah paham dan disebutkan. Lalu kalau cukup atau paham, silakan juga disebutkan terkait dengan pemahaman kalian, yaitu komponen darah. Dan yang terakhir, apabila tidak paham sama sekali, silakan disebutkan. Baik, sekarang Pak Naruli ingin memberikan penguatan terkait dengan pertanyaan nomor 1. Siapa yang ingin membacakan, yaitu saya sudah memahami komponen darah. Siapa yang menjawab ya? Oke, Radit. Tadi Reno sudah ya? Ayo, silakan Radit. Saya sudah memahami komponen dalam darah. Sel darah merah, sel darah putih, plasma darah, trombosit. Nah, bagus ya. Jadi komponen darah itu ada 4. Yaitu ada yang berbentuk cair, yaitu ada plasma darah. Kemudian ada yang sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping-keping darah, trombosit. Nah, pertanyaan nomor 2. Ya, Farensa. Ayo, silakan Farensa dijawab. Dibaca dulu ya itu. Saya sudah memahami gangguan. Saya sudah memahami gangguan pada darah. Ya. Iya. Milih apa kamu? Sudah paham apa belum? Paham. Oh, paham. Ya. Silakan disebutkan. Jelaskan. Gangguan pada darah adalah leukemia dan anemia. Leukemia dan anemia. Ada ya tambahan yang lain? Ya, kenapa Radit? Gimana? Ada kanker darah, Pak. Bagus. Silakan apabila kalian ada kesan dan saran terhadap proses pembelajaran hari ini anak-anak. Nah, karena apa? Nanti saran yang sudah kalian berikan itu, nanti ini akan Pak Naruli perbaiki di pertemuan yang akan datang. Yaitu pada ini, membahas terkait dengan organ peredaran darah. Yaitu ada organ jantung. Silakan dituliskan 1 menit cukup. Farensa sudah? Sudah, baik. Gio sudah? Ya. Nah, saya kira cukup untuk aktivitas belajar hari ini anak-anak. Saya minta tolong ketua kelas atau mungkin estafet ya dari belakang ke depan untuk mengumpulkan LKPD-nya. Jangan lupa diberikan nama dan nomor absen ya supaya memudahkan Pak Nahruli untuk dilakukan pengecekan hasil belajar kalian. Nah, mungkin ini yang bisa Pak Nahruli sampaikan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Lupa ya untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Ya 5M itu harus selalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Yang membawa hand sanitizer silakan dipakai karena kita sudah mengakhiri pembelajaran. Hati-hati di jalan. Salam buat orang tua ya. Dari Pak Nahruli cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.